Halo Sobat Catur, jumpa lagi bersama saya di Java Chess Channel. Di sini kita akan membahas pertandingan catur yang sangat menarik yang dimainkan oleh Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Pertandingan ini terjadi pada 1991. Di sini Kasparov sebagai putih dan Anand sebagai hitam. Dan pertandingan dimulai dengan putih pion E4, hitam membalas pion C5, lalu putih kuda F3, dan hitam menjawab kuda C6. Lalu pion maju menawarkan pertukaran. Pertukaran diterima dan dimakan kembali oleh kuda. Dijawab hitam, menteri maju melindungi kuda dan juga menahan laju pion. Dijawab putih, kuda melindungi pion. Lalu hitam, pion maju membuka jalur gajah yang akan mengunci kuda pada raja. Lalu putih membalas, gajah maju melindungi kudanya dan dibalas hitam pion E6 menjaga petak B5. Lalu putih gajah maju menjaga pion dan mempersiapkan rokade. Lalu hitam kuda ke F6 mengancam pion. Putih rokade pendek. Dijawab hitam, kuda maju menyerang gajah dan petak G4. Dijawab putih, pion maju menjaga petak G4. Lalu hitam, gajah maju persiapan rokade pendek. Lalu putih, raja ke H1 melepas kunci pada gajah. Dibalas hitam, pion maju membuka jalur gajah. Putih, pion F4 menyerang kuda. Lalu kuda mundur ke C6 menyerang balik kuda D4. Putih pion maju menawarkan pertukaran. Dan kuda tangkap pion menyerang gajah D3. Jika sobat catur bertanya kenapa bukan pion tangkap pion dan malah kuda tangkap pion seperti bunuh diri, mari kita analisis. Jika pion tangkap pion, maka putih menjawab kuda B5 mengancam menteri. Tapi jalur gajah terbuka ya. Di sini seperti mengorbankan gajah dan kudanya. Dijawab hitam, kuda tangkap pion. Dan putih, gajah tangkap gajah. Serta menghalangi hitam untuk tidak rokade. Dibalas hitam, kuda maju membuka jalan menteri menyerang gajah. Lalu gajah kabur dan menangkap kuda. Dan ditangkap kembali oleh pion serta menyerang kuda di C3. Lalu putih, gajah tangkap pion, skat.
Gajah maju menutup skak. Putih menteri tangkap pion dan membantu serangan. Dibalas hitam, gajah tangkap gajah dan menyerang benteng. Dibalas putih, kuda tangkap gajah dan menyerang menteri. Menteri kabur dan menangkap pion C2. Lalu dikejar benteng ke C1 dan kabur ke A4 menyerang kuda dan menteri. Dijawab putih, kuda ke C7 skak dan menyerang benteng. Dijawab raja kabur ke E7. Dikejar kembali oleh menteri skak. Lalu kabur lagi ke D8. Dikejar benteng ke D1 skak. Lalu kabur lagi ke C8. Kuda mundur membuka skak. Lalu raja kabur ke B8 dan menteri C7 skak mat. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Putih pion tangkap kuda dan ditangkap kembali oleh pion dan juga menyerang kuda 2 kali. Lalu putih gajah skak mengorbankan gajahnya. Pengorbanan diterima, pion tangkap gajah dan dibalas kuda tangkap pion dan menyerang menteri. Menteri kabur ke C6 dan tetap menjaga gajahnya. Dibalas putih, gajah tangkap gajah dan hitam menteri tangkap gajah. Putih menjawab, kuda D6 skak. Raja ke E7 menambah serangan pada kuda. Lalu putih menukar kualitas bentengnya dengan kuda. Dibalas hitam, pion tangkap benteng. Putih kuda naik. Dan jawaban hitam, menteri maju menawarkan pertukaran. Tapi bagaimana jadinya kalau menteri mundur menjaga pion? Oke, mari kita analisis. Jika menteri mundur ke B6, maka dijawab putih, menteri maju menyerang pion F7. Dibalas hitam, benteng menjaga pion. Lalu putih menteri maju menyerang pion F6 dan benteng. Dijawab hitam, benteng maju menyerang kuda. Lalu pion menutup serangan dan menyerang menteri pada langkah berikutnya. Lalu menteri kabur ke D4 menambah serangan pada pion. Dan menteri tangkap pion skak. Langkah paksa raja ke D7. Lalu putih kuda mundur menyerang menteri. Jika menteri tangkap kuda E4, maka kuda mundur ke C3 menyerang balik menteri dan benteng. Dan benar, menteri tangkap kuda. Tetapi di sini kuda tidak mundur, malah benteng ke D1 skak. Dijawab hitam, raja kabur ke C6 dan benteng tetap mengejar ke D6 skak. Langkah paksa raja ke C5.
Dikejar menteri ke F2 skak. Dibalas hitam raja ke B4. Lalu putih kuda ke C3, menyerang menteri dan benteng. Hitam menteri ke F5, menawarkan pertukaran. Penawaran ditolak, menteri ke B6 skak. Langkah paksa raja ke C4. Dan menteri ke B5 skak mat. Dan oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Di sini menteri ke H5, mengancam pion F7. Dijawab hitam benteng F8 melindungi pion. Dan putih terus menekan dengan benteng D1 mengancam menteri. Hitam menjawab, menteri kabur ke E3 menjaga petak H6. Lalu putih menteri H4 mengancam pion F6. Dan hitam menawarkan pertukaran dan juga menjaga pion F6. Putih menolak pertukaran dan mencoba bermanuver ke sayap kiri. Dibalas hitam benteng A4 double serangan dan mencegah menteri ke B4. Tapi variasi serangan putih tidak dapat dibendung. Menteri tetap naik ke C3, mencoba menyerang di petak C7. Dijawab hitam benteng ke D4 mengancam kuda dan benteng. Dan putih benteng tangkap benteng. Lalu hitam menteri F1 skak. Langkah paksa raja ke H2. Dan baru hitam pion tangkap benteng dan mengancam menteri. Lalu menteri ke C5 bersiap buka skak. Lalu hitam raja ke D7 menghindari skak. Tapi apa jadinya ya kalau raja nggak berpindah? Dan hitam malah melangkahkan menterinya untuk melakukan skak. Oke, mari kita analisis. Maka putih menjawab pion maju menutup skak. Dan sudah tidak ada tempat lagi ya untuk melakukan skak. Maka menteri harus ke E5 menawarkan pertukaran. Dan putih menjawab kuda tangkap gajah double skak. Dijawab hitam raja kabur ke D8. Dibalas putih menteri tangkap benteng skak. Lalu hitam raja ke C7. Dikejar menteri ke E7 skak. Lalu hitam raja tangkap kuda. Dibalas putih kuda naik skak. Langkah paksa menteri tangkap kuda. Dan ditangkap kembali oleh menteri. Dan putih unggul satu menteri. Oke, kita kembali ke pertandingan. Dijawab putih, kuda mundur, double ancaman, petak C7. Lalu hitam menteri F4 skak dan menjaga petak C7. Dijawab putih, pion maju menutup skak. Dan di sini juga Viswanathan Anand menyerah. Karena apabila pertandingan dilanjutkan, di sini ada 3 variasi skak mat. Yang pertama, menteri mundur ke E5 menawarkan pertukaran. Dibalas putih, kuda F6 skak. Langkah paksa menteri tangkap kuda. Jika kuda tidak ditangkap dan hitam memilih raja mundur, putih membalas menteri tangkap benteng skak mat.
Dan di variasi yang kedua, jika menteri tangkap kuda, maka putih, menteri maju, skak, raja mundur dan menjaga benteng, dan dibalas skakmat cantik dari kuda. Dan oke, di variasi yang ketiga, jika hitam, menteri mundur menjaga benteng, putih membalas, menteri ke C7 skak, raja harus mundur ke E8, dan kuda naik terus wassalam. Oke, itulah review pertandingan Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Menarik bukan? Bagi teman-teman yang ingin request video, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.